Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang kelima. Jadi, kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. 6, 7, kemudian kita berpisah ya. Semester 1 selesai, kita berpisah. Semester 2 kita nggak ketemu. Semester 3 dan sampai semester 8 baru kita ketemu lagi ya. Oke. Kemudian hari ini sudah ada 3 orang yang akan presentasi. Sekar Arum Kusuma Wardani mana? Duduk dulu, belum? Ada ya? Video berapa? Video pertama Sekar Arum. Kemudian Innova mana Innova? Video keberapa? Oh ya. Innova itu Kijang atau bukan? Kijang ya? Kijang Innova ya. Oke. Cynthia. Oh, 1 kursi. Thank you. Oke ya, nanti kita ikuti. Sebelum mahasiswa presentasi, saya ingin cerita sedikit tentang tokoh yang saya kagumi ya. Jadi kan saya pikir Anda juga begitu. Anda pasti punya tokoh yang Anda kagumi. Ada yang, oh saya suka siapa Abdi Sleng, misalnya gitu kan. Oh saya suka siapalah. Setiap kita pasti punya tokoh yang dikagumi. Tokoh yang saya kagumi adalah Profesor Yohanes Surya. Siapa di antara Anda yang kenal Profesor Yohanes Surya? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, karena mungkin kita beda generasi ya kan, itu generasi saya, generasi orang-orang tua. Anda pasti idolanya anak-anak muda kan. Profesor Yohanes Surya itu seorang fisikawan, ahli fisika, S3-nya di Amerika Serikat, kemudian ditawari untuk menjadi guru besar di Amerika Serikat, tetapi kemudian beliau menolak dengan sopan, padahal sudah diberikan green card. Green card itu semacam kartu untuk dia bisa tinggal menetap di Amerika Serikat. Nah kemudian dia menolak karena dia ingin pulang ke Indonesia dan ingin membantu putra-putri Indonesia menjadi ilmuwan. Kira-kira begitu, dia ahli fisika dan matematika. Kemudian apa yang membuat saya tertarik dan menghormati beliau adalah cara berpikirnya. Jadi Anda perhatikan ya, hampir semua kampus di Indonesia berlomba-lomba mendapatkan putra-putri yang nilainya tinggi di SMA-nya. Profesor Yohanes Surya berpikir sebaliknya. Dia bilang kalau yang diambil di kampus-kampus yang hebat itu hanya orang-orang yang dianggap hebat, dianggap pinter, punya nilai tinggi ketika SMA. Bagaimana nasibnya dengan yang tidak pintar, tidak punya nilai tinggi? Maka kemudian Profesor Yohanes Surya bersikap sebaliknya. Dia bikin LSM, kemudian dia berkeliling ke pelosok-pelosok negeri, kemudian dia menemui para bupati dan wali kota dan dia bilang begini pada bupati dan wali kotanya, berikan saya putra-putri terbodoh di wilayah Anda, saya akan didik dia menjadi juara dunia. Maka kemudian dia terima putra-putri yang dianggap marginal, dianggap tidak pinter di wilayah masing-masing itu. Nah kemudian itu dididik sampai kemudian menjadi juara dunia bidang fisika dan matematika, dan sekarang sudah ada beberapa yang menjadi ilmuwan di Amerika Serikat menggantikan posisi beliau ketika ditawari menjadi ilmuwan di Amerika Serikat. Ya? Jadi itu yang membuat saya kagum pada beliau, bahwa dia bilang semua orang pada dasarnya cerdas, cuman tergantung dia bertemu dengan siapa. Kalau dia bertemu dengan guru dan dosen yang baik, dia akan cerdas. Tetapi kalau dia bertemu dengan guru dan dosen yang kurang baik, maka boleh jadi kecerdasannya akan hilang. Jadi pada akhirnya beliau mengkritik kami, para dosen, para guru, agar menjadi dosen dan guru yang bisa memotivasi dan menginspirasi, dan bukan sebaliknya, malah mematikan inspirasi mahasiswa atau inspirasi pelajar itu ya. Itu Yohanes Surya. Kemudian hari ini, sebetulnya sejak kemarin, saya sedang dalam keadaan bahagia. Bukan karena ulang tahun, karena kalau ulang tahun saya harus belikan Anda makanan. Kalau ulang tahun saya diam-diam nggak akan ngomong. Saya sedang bahagia karena jurnal saya terbit. Jurnal internasional saya terbit. Nanti Anda bisa cek di Google ya. Ntar saya carikan gambarnya.
Jadi jurnal saya terbit di International Journal of Islamic Education Research and Multiculturalism. Jadi saya ulang, International Journal of Islamic Education Research and Multiculturalism. Judul artikelnya Community Optimism in the Utilization of Cash Area in the Framework of Agrarian Reforms Study in Pocung Village, Giri Subo District, Gunung Kidul. Jadi ini tentang penelitian saya di Gunung Kidul di area Kars, kira-kira begitu. Optimisme masyarakat dalam pemanfaatan area Kars dalam bingkai atau dalam kerangka kerja reforma agraria. Itu, nah nanti jurnal-jurnal seperti ini akan berguna buat Anda ketika Anda bikin skripsi. Karena nanti kalau Anda bikin skripsi, skripsi Anda itu harus minimal 40 referensi, 40 literatur, 20 berbahasa asing, 20 berbahasa Indonesia. Jadi kalau Anda sejak sekarang sudah mulai mengumpulkan jurnal-jurnal yang kira-kira cocok, itu sudah bagus. Oke, sekarang kita dengarkan narasumber satu. Kita mulai acara kita hari ini. Silakan Mbak Sekar Arum. Oh ya. Mbak. Yang lain mohon perhatian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan judul memahami kesejahteraan masyarakat. Perkenalan dulu, nama, kemudian dari SMA mana, kabupaten mana, supaya kita tahu wilayahnya. Perkenalkan, nama saya secara Mardani dari SMA yang 3 Magelang. Magelang. Oh, Magelang. Oh, iya. Oke. Iya, sebelah kita itu. Iya. Ya, oke. Aplaus buat Magelang. Selain Sekar Arum, yang orang Magelang mana di sini? Oh, enggak ada. Oh. Kalau ada kan sudah jadi pembahas. Ya? Oke, silakan Mbak Sekar. 1. Melakukan reforma agraria yang radikal. Alternatif ini penting karena reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah secara adil bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekurangan tanah. 2. Pemanfaatan secara optimal komersial dalam menanam pohon jati sebagai bentuk investasi jangka panjang. Pohon buah-buahan komersial untuk memberi pendapatan pada petani dan rumput gajah secara komersial untuk memberi pendapatan pada petani dan mendukung pengembangan usaha peternakan. 3. Dibentuk koperasi pengelola KJA di Desa Sendang guna sinergikan kekuatan pengelolaan KJA dalam memasarkan dan menjaga stabilitas harga ikan saat panen. Kemudian usaha perdagangan pendapatan masyarakat akan meningkat. 4. Interaksi antara elemen masyarakat di Desa Sendang seperti interaksi antara pemerintah Desa Sendang dengan anggota masyarakat yang memiliki usaha pertanian, peternakan, dan pariwisata. 5. Peraturan perundang-undangan yang diperbaiki agar kemudian bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat dalam konteks agraria dan konteks pemberdayaan kesejahteraan. Kemudian reforma aset, artinya dilakukan penataan ulang tentang aset-aset yang ada di Indonesia agar masyarakat memperoleh sumber kesejahteraan, dalam hal ini sumber daya agraria untuk mencapai kesejahteraan. Oke, sekarang apa hubungannya Mbak Sekar? Hubungan yang Anda sampaikan barusan 1-5 itu dengan wawasan Nusantara? Yang saya tahu, wawasan Nusantara itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan, atau menjaga lingkungan. Wawasan Nusantara itu cara pandang ya? Ya. Wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kalau dibilang cara pandang terhadap diri, berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia dan segala potensinya terhadap diri dan lingkungannya. Lingkungannya berarti bangsa-bangsa di sekitar kita. Bangsa Indonesia paham bahwa di sebelah utara ada ancaman yaitu Republik Rakyat Cina, di sebelah selatan ada ancaman yaitu Australia. Jadi dua hal itu, dua negara itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Ada komunisme di utara dan ada liberalisme di selatan, yang itu harus diperhatikan. Oke, apa hubungannya yang Mbak ceritakan dengan wawasan Nusantara? Yang saya tulis itu karena berhubungan
dengan cara menjaga persatuan dan lingkungan. Wawasan Nusantara itu bisa diletakkan di skala nasional, provinsi, kabupaten, bahkan kemudian kecamatan dan desa. Dalam konteks video ini, video 1 itu meletakkan wawasan Nusantara dalam konteks desa. Dan dalam konteks desa berarti ada himbauan, ada dorongan, ada desakan agar pemerintah desa itu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk kepentingan bersama. Karena wawasan Nusantara itu kan dijaga dengan memanfaatkan SDA dan SDM. Gitu ya? Oke, Mbak. Oke, saya pikir dari narasumber 1 cukup. Sekarang kita cari pembahas 1. Siapa yang bersedia jadi pembahas? Siapa tadi yang angkat tangan? Ya, nanya nggak apa-apa. Berdiri dulu Mbak, nggak kelihatan. Nggak nampak. Di kameranya nggak nampak. Nah, baru kelihatan. Oke. Ya. Ya, bagaimana cara menangani perbedaan kesejahteraan ya? Ya begitu ya Mbak. Bagaimana cara menangani perbedaan kesejahteraan? Iya, berarti kan menangani perbedaan kesejahteraan, Mbak. Ya, silakan Mbak. Bagaimana cara menangani perbedaan kesejahteraan? Tadi dia kasih contoh orang yang itu mengelola KJA, keramba jaring apung dengan petani sawah. Itu kan kesejahteraannya berbeda. Bagaimana cara menanganinya? Sesuai di video 1 yang saya tonton, masyarakat di desa itu bersikap toleran dengan perbedaan kesejahteraan ekonomi. Jadi mereka paham dengan konsekuensi beban sama hasil yang konsekuensi beban dan hasil yang diperoleh dari masing-masing profesi itu. Ya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di video 1 itu bicara tentang kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan cuma kesejahteraan ekonomi, bukan cuma masalah harta, tapi ada kesejahteraan sosial ketika mereka rukun. Ada kesejahteraan budaya ketika mereka bisa mengekspresikan tradisi. Ada kesejahteraan psikologis ketika mereka tenang menghadapi situasi dan tidak dikejar-kejar oleh hal-hal lain yang mendesak. Termasuk ketika mereka bersedia menerima konsekuensi atas profesinya, bahwa setiap profesi itu punya pendapatan. Saya dosen punya pendapatan. Sahabat-sahabat kita yang cleaning service punya pendapatan. Satpam punya pendapatan. Dan kita masing-masing paham konsekuensi itu. Tidak kemudian, wah kalau gitu itu keren. Satpamnya jadi dosen, dosennya jadi satpam, malah nggak cocok ya. Kalau saya jadi satpam, saya nggak tahan ngantuk. Harusnya jaga malam, saya malah tidur di posko nanti. Sebaliknya, kalau satpam jadi dosen, mungkin dia bingung ketika menerangkan kesejahteraan. Anda cari mana videonya, dia akan bingung menjelaskannya. Gitu ya, jadi setiap orang punya konsekuensi, apapun profesi yang dipilih, ada konsekuensinya. Termasuk Anda, nanti Anda kan bisa terjun di berbagai pihak. Anda bisa menjadi birokrat pertanahan, ada konsekuensinya, punya penghasilan sekian. Anda jadi pengusaha pertanahan, ada hasilnya sekian. Atau Anda menjadi aktivis pertanahan, ada hasilnya sekian. Dan semua itu memungkinkan. Ya. Kalau Anda jadi aktivis, itu tetap ada penghasilannya itu ya. LSM itu ada penghasilannya. Ya. Saya pikir demikian Mbak yang tadi bertanya ya. Oke ya, saya pikir cukup dari narasumber 1. Aplaus buat narasumber 1. Terima kasih. Ya, berikutnya apa? Iya. Ya. Narasumber 2. Narasumber 2 Innova. Silakan Mbak, perkenalkan diri kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Innova Indah, asal Sragen, Jawa Tengah. Di sini saya akan mempresentasikan. Asalnya dari mana? Dari Sragen, Jawa Tengah. Ya, aplaus buat Sragen. Dan saya yakin nggak ada lagi Sragen cuma satu di sini ya. Ada lagi. Ada 2. Oh, tumben, biasanya kan cuma 1. Berarti
Oh ya. Oke, silakan Mbak Seragen. Di sini saya akan mempresentasikan pada video 2 tentang yang berjudul pembuatan master plan Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama, terdapat 3 isi utama master plan, yaitu konsepsi pembangunan, zonasi pembangunan, dan pembidangan pembangunan. Yang kedua, kepala buku dan masyarakat membuat masukan tertulis bagi master plan yang akan dibuat berupa rencana pembangunan di wilayah kerjanya. Yang ketiga, masyarakat dan pemerintah masyarakat Desa Pucung membangun akses yang mudah untuk akses ke situs Bengawan Solo untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dapat mendukung kebijakan wisatawan. Yang keempat, masyarakat dan pemerintah Desa Pucung memiliki keinginan untuk hidup damai dan sejahtera dengan menyediakan fasilitas pembuatan master plan dan dengan menyediakan peta dan data yang relevan. Yang kelima, master plan memberikan panduan bagi pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang dilengkapi dengan infrastruktur sehingga berkontribusi untuk mencapai visi jangka panjang. Oke. Apa hubungannya Mbak yang Mbak sampaikan dengan wawasan Nusantara? Hubungannya dengan wawasan Nusantara yaitu kegiatan di sini termasuk salah satu upaya dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Oke, kalau Anda mendengar kata wawasan Nusantara, fokusnya tidak hanya di persatuan dan kesatuan, tapi fokusnya di kesejahteraan. Karena kalau kita tidak sejahtera, percuma bersatu kalau nggak sejahtera ya. Yang bagus itu sejahtera dan bersatu. Maka kemudian tadi saya sudah bilang, wawasan Nusantara itu bertingkat dari level nasional terus sampai ke level desa. Pada intinya adalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membangun kesejahteraan. Itu intinya. Oleh sebab itu kalau Anda ditanya apa hubungannya misalnya video 2 dengan wawasan Nusantara. Video 2 bercerita tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan itu relevan dengan amanat dari wawasan Nusantara. Dari konsep wawasan Nusantara, bagaimana memandang diri dan lingkungannya. Bagaimana memandang diri bicara tentang potensi, lingkungannya bicara tentang tantangan masa depan. Oke Mbak Seragen, silakan tanya. Karena cuma ada 2 kalian di sini. Memperkenalkan diri, Ya. Nama saya Muhammad Raja Ramdhani, asal Seragen, NIT 2332463. Ya. Bertanya, apakah pembangunan Desa Pucung relevan dengan konsepsi pembangunan versi Abu Yada? Abu Yada itu siapa? Tokoh yang di video. Ya. Apa yang kamu ketahui? Kan kalau nanya harus tahu ya. Jadi ada bedanya antara ilmuwan dengan bukan ya. Anda sedang saya latih jadi ilmuwan. Kalau orang awam bertanya karena dia tidak tahu, kalau ilmuwan bertanya karena dia ingin lebih tahu. Makanya harus tahu sedikit tentang Abu Yada. Apa yang beliau sampaikan? Abu Yada ini menjelaskan tentang pembangunan yang memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda dan dapat dijelaskan dengan konteks yang berbeda. Pembangunannya dilihat sebagai kemajuan menuju tujuan yang kompleks seperti penghapusan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan jaminan hak asasi manusia. Oke, ya udah jelas ya. Silakan Mbak. Kita dengarkan. Silakan Mbak. Seperti di video yang kedua, di sana membahas tentang pendapat Abu Yada 2018. Seperti yang dikatakan Mas Raja tadi, pembangunan menurut Abu Yada itu memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang yang berbeda. Kemudian juga
Bisa? Bicara tentang karakteristik ya, bahwa pembangunan itu disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Oleh sebab itu maka Desa Pucung sebelum membangun dia menyusun master plan. Apa itu master plan? Rencana induk. Rencana induk apa? Rencana induk pembangunan desa. Berapa jangka waktunya? 20 tahun. Jadi saya dan kawan-kawan membantu masyarakat Pucung menyusun rencana induk pembangunan selama 20 tahun. Nanti di dalam naskah master plan-nya itu dijelaskan tahun sekian mengerjakan apa, tahun sekian mengerjakan apa. Hal-hal yang mereka kerjakan itu berdasarkan kondisi wilayahnya yang unik. Ya, unik itu artinya boleh jadi kondisi itu nggak ada di tempat lain. Misalnya Kars di Pucung nggak ada di Sragen. Ya. Kalau di Sragen kan relatif subur. Kalau di Pucung kurang subur, maka kemudian dikembangkan pariwisata yang dimainkan pantainya. Dan kemudian nanti pertanian ada, tapi itu hanya untuk pelengkap. Ada peternakan dan lain sebagainya. Jadi membangun berdasarkan potensi wilayah setempat agar bisa optimal apa yang ada di wilayah itu. Itu kan sama dengan konsep wawasan Nusantara ya, yang menekankan tentang pentingnya mensejahterakan masyarakat, pentingnya memanfaatkan potensi SDA dan SDM. Gitu ya Mbak? Oke, Sragen ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah ya, cukup applause buat Sragen berdua. Terima kasih. Oke, ya terakhir. Sesudah Innova kita apa? Cynthia ya? Oh iya. Silakan Mbak, perkenalkan diri kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Salsabila, NIT 2324633, asal dari Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Labuhan Batu, oh ya jauh Labuhan Batu. Ada orang mana Sumatera Utara di sini selain beliau? Nggak ada juga. Dari mana? Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan membahas video-nya tentang pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah Desa Pucung. Yang pertama, dilatar belakangi oleh pemerintah Desa Pucung yang memiliki perhatian besar dalam memajukan wilayah dan masyarakat dengan menetapkan master plan yang dimiliki. Yang kedua, tujuan pelaksanaan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah yaitu memberi pengetahuan dan keterampilan sehingga mudah dalam mengelola sumber daya agraria dengan master plan sebagai pedomannya. Yang kedua, membantu pemerintah Desa Pucung dalam memobilisir serta mendorong staf kantor pemerintah Desa Pucung agar berkenan memajukan wilayah dan masyarakat Desa Pucung. Poin yang ketiga, pelaksanaan output dan outcome. Outputnya, terlaksanakan pelatihan dengan materi makna leadership dan agraria, potensi agraria di Desa Pucung, kompetensi leadership dan tantangan leadership di masa kini dan masa mendatang. Outcome-nya, peran dan kontribusi staf kantor pemerintah Desa Pucung dengan memanfaatkan potensi agraria secara fisik dan non-fisik. Poin yang keempat, tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan leadership meliputi pembukaan acara oleh moderator yaitu Bapak Agung Nugroho Bimasena selaku dosen SMPN. Yang kedua, sambutan dari Kepala Desa Pucung. Yang ketiga, presentasi narasumber oleh Bapak Aristion Nugroho. Yang keempat, diskusi terbuka diawali dengan penjelasan moderator tentang arti penting pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan. Dan yang terakhir, penutupan acara yang diawali dengan memberi hadiah buku karya narasumber. Kemudian pesan moderator agar peserta pelatihan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, dan kemajuan Desa Pucung. Yang kelima, makna leadership bagi masyarakat Desa Pucung yaitu pengelompokan leadership yang terdiri dari pemimpin yang memotivasi, memberdayakan, mengendalikan, dan mengelola dan bulan. Pengelompokan gaya leadership yang partisipatif melakukan perubahan dan peningkatan kerja. Pengelompokan keahlian leadership yang memiliki keahlian sosial dalam memahami
perspektif orang lain, keahlian menghadapi masalah, dan keahlian dalam membuat keputusan. Oke, apa hubungannya leadership dengan wawasan Nusantara? Kalau di suatu hubungannya Pak, kalau di suatu daerah sudah ada pelaksanaan kegiatan kayak seminar tentang leadership, itu kayak di suatu daerah itu leadershipnya udah bagus, terus ntar kepemimpinan di suatu daerah itu juga semakin berkembang Pak dan sejahtera. Hubungannya dengan wawasan Nusantara apa? Apa hubungannya dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu bicara tentang pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia. Nah, untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dibutuhkan kepemimpinan. Sehingga segalanya kemudian terarah. Dalam kasus Kelurahan Pucung, karena dia sudah punya master plan, maka kemudian butuh orang yang bisa membantu masyarakat menerapkan master plan tahap demi tahap, tahun demi tahun, sehingga kemudian kesejahteraan bisa diwujudkan ya. Oke, siapa yang ingin bertanya? Oh, ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Al-Bukhari, asal dari Kabupaten Rokan Provinsi Riau. Saya ingin bertanya kepada Setia. Nah, yang saya kurang jelas itu tentang tahapan di poin 4 tentang seminar tadi. Nah, bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut, termasuk pembukaan sambutan kepala desa dan presentasi narasumber. Bisa diperjelas tahapan-tahapan dari Pelatihan. Terima kasih. Tahapan pelaksanaan pelatihan ya. Oke, silakan Mbak. Tadi sudah Anda sampaikan di poin 4. Didetailkan aja, dijelaskan. Nah, ini dijelaskan ini apa, ini ngapain. Jadi atas jadi acara sambutan kepala desa ketika mendapat kesempatan untuk memberi sambutan kepala desa Pucung, yaitu Studio mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan pelatihan leadership, dan ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada moderator, narasumber, dan SPM. Oleh karena itu, ia mengingatkan para peserta pelatihan agar bersungguh-sungguh. Lalu yang ketiga itu ada presentasi oleh narasumber. Presentasi narasumber setelah sambutan kepala desa Pucung, acara dilanjutkan dengan narasumber menyampaikan materi bahasan sebagai berikut. Pertama, makna leadership dan agraria. Kedua, potensi agraria desa Pucung. Ketiga, kompetensi leadership. Keempat, strategi leadership. Dan yang kelima, tantangan dan masa yang akan datang. Seluruh tahapan. Sampai selesai. Ngomong aja. Baru yang keempat ada diskusi terbuka yang diawali dengan penjelasan moderator tentang arti penting pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan. Baru yang kelima ada penutupan acara yang diawali dengan memberi hadiah buku karya narasumber. Kemudian moderator memberi pesan agar peserta pelatihan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, dan kemajuan desa Pucung. Oke, gimana? Oke ya. Sebetulnya belum detail ya. Kalau mau didetailkan bisa sebetulnya. Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber kita.
Sekarang Anda buka WA Group. Buka WA Group, kemudian PowerPoint-nya sudah ada belum? Berarti saya lupa nggak ngirim ya. Oke, sudah terkirim pertemuan 5 PPKN Wawasan Nusantara. Saya tidak akan bacakan seluruh isi PowerPoint, nanti yang tidak saya bacakan berarti Anda baca sendiri ya. Saya akan bicara tentang hal-hal pentingnya saja. Coba Anda lihat di slide kedua. Slide kedua itu bicara tentang wilayah, aspek kewilayahan Nusantara. Ya. Kalau melihat wilayah, itulah wilayah kita. Dan kalau Anda perhatikan di gambar itu, maka sebetulnya kalau nanti kita menggunakan Ordonansi 1939, lihat di slide ke-7, sesudah Anda lihat gambar di slide 2 itu, kemudian Anda pindah ke slide ke-7. Di slide ke-7 itu ada Ordonansi 1939 tentang bagaimana menentukan batas negara, ya, batas wilayah. Maka ditentukan 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Jadi 3 mil dari pantai. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka kemudian kita kembali lihat ke slide kedua, maka nanti akan ada laut internasional. Ya. Kalau cuma ditarik 3 mil dari pantai, maka kalau Anda lihat slide kedua, gambarnya itu, maka akan ada laut internasional di misalnya sela-sela di antara Pulau Jawa dengan Kalimantan, Pulau Sumatera dengan Kalimantan, dan sebagainya. Dan itu sangat membahayakan Republik Indonesia, karena kalau itu jadi lautan internasional, kapal-kapal asing bisa bebas masuk. Oleh sebab itu Anda bisa paham mengapa kemudian pada tahun 1950-an, tahun 1957 muncul Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu mengumumkan bahwa kita tidak mengakui laut internasional di dalam wilayah kita. Kita mengklaim, ya, itu klaim, pengumuman, deklarasi bahwa wilayah kita adalah, nanti disebutkan, diambil dari titik terluar, nanti Anda lihat sendiri gambarnya, diambil dari titik terluar, pulau terluar, terus sampai melingkar, sehingga kemudian di dalamnya tidak ada lagi laut internasional. Itu namanya deklarasi, diumumkan. Soal orang setuju nggak setuju itu terserah, tapi diumumkan dulu, itulah keberanian. Ya. Makanya saya sering bilang pada Anda, berani dulu, pede dulu, tampil ke depan, soal nanti salah benar urusan nanti, yang penting berani. Nah, Indonesia juga begitu. Tahun 57 dengan segala keterbatasan kita berani tampil. Ini loh wilayah kami, Anda nggak bisa masuk di sela-sela itu tanpa izin kami. Dan dalam hukum internasional, kalau kapal asing mau masuk ke wilayah kita itu ada aturan mainnya. Misalnya pertama minta izin tidak harus pakai surat menyurat seperti izin di kelurahan, bukan ya. Tentu dengan komunikasi sudah bisa, itu termasuk izin. Kemudian kalau sudah diizinkan, begitu masuk ke wilayah Indonesia, mereka harus turunkan benderanya setengah tiang. Jadi kalau misalnya Armada 7 Amerika Serikat pengen masuk ke wilayah Indonesia karena dia pengen ke Afrika misalnya, dia harus masuk mohon izin, begitu diizinkan benderanya turunkan setengah tiang. Itu sebagai bentuk penghormatan, mengakui bahwa itu wilayah kedaulatan negara lain. Selesai keluar dari wilayah Indonesia baru benderanya naik lagi. Itu etikanya di laut internasional, ya, memasuki wilayah orang. Nah, tahun 57 yang mendukung kita cuma 2 negara. Negara lain menentang. Yang paling menentang keras itu Amerika Serikat dan kawan-kawan, karena dia punya kepentingan bisnis untuk bisa keluar masuk di situ. Tapi yang mendukung kita 2 negara besar, Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Nah, maka kemudian karena kita didukung 2 negara besar, meskipun mereka tidak setuju, mereka nggak berani masuk kecuali dengan izin. Dan kemudian Soekarno punya kedekatan dengan Uni Soviet, kemudian membeli peralatan laut dari Uni Soviet dan kemudian dipasang di perairan Indonesia. Dan pada saat itu tahun sekitar 60-an, Indonesia itu dikenal sebagai negara terkuat di Asia Selatan, angkatan lautnya. Sehingga kemudian itu membuat segan negara-negara lain. Oke, itu namanya teknik memperlihatkan secara fisik. Tetapi kemudian kan situasi berubah, berkembang, perjuangannya beralih dari perjuangan fisik menggunakan militer dengan perjuangan diplomasi. Maka kemudian sekitar tahun 82, melalui Konferensi Hukum Laut Internasional, Kepulauan Indonesia diakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan laut pedalaman Indonesia adalah laut
yang kedaulatannya ada di tangan Indonesia, bukan lagi laut internasional. Jadi Anda paham bagaimana berjuang pertama ngomong, sesudah itu di backup oleh militer, sesudah itu pelan-pelan berjuang secara diplomasi, menghadiri konvensi berbagai debat, kemudian tahun 82 baru diakui secara internasional dan kemudian sah. Dan sekarang kita sah bahwa itu adalah wilayah perairan kita. Bahkan kemudian ada istilah zona ekonomi eksklusif 200 mil dari wilayah terakhir pulau kita itu, ujung luarnya itu. Oke, itu sebetulnya materi kita hari ini. Jadi wawasan Nusantara itu selain yang tadi diomongkan oleh narasumber bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang, kemudian nanti muaranya di level desa. Ketika bicara level desa berarti pemanfaatan segenap potensi, tapi kemudian Anda paham juga bahwa dalam konteks geopolitik itu dideklarasikan, diperjuangkan secara militer dan didiplomasikan. Itu, yang Anda ambil pelajarannya adalah berani. Deklarasi itu berani tampil, berani ngomong, kemudian militer itu fisik, dan kemudian diplomasi kecerdasan. Jadi berani, kemudian fisiknya sanggup, kemudian cerdas. Itu yang bisa diambil pelajaran dari konsep wawasan Nusantara. Sebelum kita bubar, siapa di antara Anda yang ingin, ya, silakan Mas. Jadi saya Ikalun Saudara ini asal Maluku. Ya. Jadi bertanya Pak tentang master plan yang meliputi rencana tata ruang tadi Pak. Apakah master plan rencana tata ruang ini sejalan dengan rencana tata ruang wilayah kota atau rencana tata ruang wilayah nasional? Dan tadi kan Bapak bilang ini di rencana master plan yang di kota Desa Pucung ya. Desa Pucung itu direncanakan selama 20 tahun, tetapi yang kita pelajari kan rencana tata ruang wilayah nasional ini kan berjalan 5 tahun Pak. Dan kalau sudah diganti diganti periodenya, dan maka rencana tata ruang yang ke bawahnya lagi akan direvisi. Bagaimana Pak? Oke. Ya, terima kasih ya. Master Plan Desa Pucung itu mirip dengan RUTR, Rencana Umum Tata Ruang. Mirip, kenapa saya bilang mirip? Instrumennya sama, menggunakan peta dan deskripsi. Jadi ada petanya, ada dokumennya. Nah, kemudian apa yang membedakan tingkat kedetailannya? Kalau Anda lihat Master Plan Nasional kan sangat makro ya. Kemudian masuk ke provinsi lebih detail, kabupaten lebih detail, desa sangat detail. Sehingga kemudian dalam hal-hal yang sangat detail itu seringkali tidak mampu di-cover oleh RUTR kabupaten provinsi. Jadi RUTR-nya Kabupaten Gunung Kidul itu tidak mampu secara detail meng-cover rencana tata ruangnya Desa Pucung. Kelemahan itu menjadi ruang bagi teman-teman kita di Pucung untuk membuat rencana tata ruang yang lebih fleksibel versi desa. Ya. Kan nanti Anda bisa lihat petanya ya. Kalau peta yang skalanya itu misalnya peta kabupaten, begitu Anda tarik garis itu di level desa kan gambar desanya kecil sekali. Ya. Kalau Anda lihat peta Kabupaten Gunung Kidul, ketika kemudian Anda ingin lihat lokasi desanya, itu sangat kecil sekali di peta itu. Sehingga kemudian perencanaan detailnya kan tidak tercover di rencana tata ruang kabupaten. Tidak tercover atau belum tercover, itu memberi kesempatan bagi masyarakat desa dan pemerintah desa untuk membuat perencanaan yang lebih fleksibel, sehingga kemudian tidak bertentangan dengan itu. Jadi, rencana tata ruang desa yang dibuat di level desa itu tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang yang di level kabupaten. Karena di peta tata ruang kabupaten, gambar desanya itu sangat kecil sekali. Ya, jadi tidak tercover. Paling dia hanya bilang, oh ini daerah pertumbuhan maritim, berarti ada potensi kelautan gitu ya. Oh ini pertumbuhan pertanian, tapi hanya sebatas itu. Nah untuk detailnya di level desa, gitu ya. Begitu, maka kemudian itu yang membedakan dan itu memberi ruang bagi masyarakat desa untuk membuat master plan. Gitu Mas. Jadi kalau rencana tata ruang wilayah kabupaten yang ada di Gunung Kidul ini, dia berganti rencana tata ruang yang ada di desa tidak Tidak, karena tidak tercover. Ya. Rencana tata ruang di desa itu seringkali tidak tercover karena terlalu makro yang di kabupaten itu. Misalnya pemerintah desa bikin rencana mau membangun pendopo tahun sekian, itu nggak tercover di petanya tata ruang kabupaten.
Kan kalau pendopo kecil sekali gambarnya, desanya saja kecil apalagi pendoponya, gitu ya. Dan nanti ada pembangunan jalan dan lain sebagainya. Jadi karena tidak tercover itu, maka memberi ruang bagi masyarakat desa untuk membuat master plan yang lebih fleksibel, lebih lincah untuk diterapkan. Sehingga kemudian kalau yang ini yang makro itu tiap 5 tahun ganti, itu nggak akan mempengaruhi yang 20 tahunan ini. Gitu. Nanti kalau ada waktu sekali-sekali piknik main ke Kelurahan Pucung, ya. Itu kan daerah wisata juga ya. Jadi Anda satu kelas bikin wisata gitu ke Pucung. Nanti saya kasih surat pengantar. Tapi ongkos transport makan minum sendiri. Ya. Jangan dibebankan kepala desa, kasihan. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Mbak. Oke, terima kasih. Wah, panjang sekali jawabannya itu. Oke ya, jadi latar belakangnya adalah pertama karena Desa Pucung itu punya master plan. Untuk bisa melaksanakan master plan, maka dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan memimpin. Master plan itu kan dibuat di level pemerintah desa, komandannya kepala desa. Tetapi kemudian desa itu kan terdiri atas 10 pedukuhan, komandannya kepala duku. Maka kemudian yang para kepala duku itu yang kemudian dilatih leadership. Dilatih mereka bagaimana caranya menampung aspirasi masyarakat, dilatih bagaimana caranya menginventarisir aspirasi, kemudian memilih aspirasi yang relevan, kemudian bagaimana berkoordinasi dengan duku-duku yang lain sehingga kemudian bisa diputuskan bahwa yang harus dilaksanakan ini, cara melaksanakannya begini. Ya, itu. Jadi itu yang dilatih. Jadi latar belakangnya adalah untuk lebih memudahkan para kepala duku melaksanakan master plan yang sudah dimiliki itu dengan berbekal kemampuan leadership-nya, dengan berbekal kemampuan kepemimpinannya. Kenapa ada embel-embel berbasis sumber daya agraria? Karena memang isti master plan itu kan sumber daya agraria. Kalau Anda mendengar kata agraria, ingat barak. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Barak A, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu, jadi semua aspek masuk di situ. Jadi potensinya di situ. Terus kalau ditanya apa manfaatnya, sesudah dilatih, maka kemudian lebih mudah menata, lebih mudah menerapkan master plan-nya. Ya. Dan kemudian itu nanti diikuti lagi. Jadi itu prosesnya berlanjut. Jadi pertama saya kami membantu masyarakat Desa Pucung bikin master plan, kemudian kami bikin pelatihan leadership. Sesudah selesai bikin pelatihan leadership, kemudian setahun kemudian kami bikin pelatihan bagaimana membangun wisata dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Ada 9 poin, kemudian kita ajarkan caranya. Dan nanti insya Allah tahun 2024 kita akan bikin pelatihan tentang bagaimana membangun identitas desa. Karena Desa Pucung itu punya 4 identitas. Dia desa perintis budaya, dia desa maritim, dia desa agraris, dan sekaligus dia desa wisata. Itu namanya identitas desa. Dan itu nanti insya Allah 2024 baru akan kita laksanakan pelatihannya. Jadi begitu ya. Oke Mbak, cukup ya. Ada lagi? Ya. Pak, ini Pak. Ya. Tentang pertanyaan yang ditanyakan Pak ada juga Pak. Ya. Yang tentang jiwa leadership itu Pak. Ya. Nah, bagaimana sih Pak cara kita tuh menumbuhkan jiwa leadership dalam diri kita tuh, tidak hanya para staf, tapi kami juga perlu membentuk jiwa leadership Pak. Kalau punya cara-cara tersendiri Pak. Ya, oke. Silakan duduk. Pertama yang harus Anda yakini adalah, nah kita agak main ke transenden sedikit ya, main ke religius. Kan sebetulnya Tuhan itu menciptakan kita sebagai pemimpin. Apapun bahasa, kan tiap agama punya terminologi masing-masing ya. Nah, tiap agama punya sebutan sendiri, tapi pada intinya begitu. Bahwa Tuhan mengirim kita ke dunia, apapun agama Anda, itu sebagai pemimpin kita diwajibkan mengelola sumber daya alam dan sebagainya. Itu dulu kita yakini.
Kalau itu kita nggak yakin, kita nggak akan jadi pemimpin. Sesudah kita yakini kan kemudian kita merasa, oh ada amanat ini. Apapun agama Anda, ada amanat dari Tuhan bahwa kita harus memimpin. Pengertian memimpin itu bukan menguasai. Memimpin itu bukan menguasai. Memimpin itu mengelola. Misalnya saya memimpin kelas ini bukan berarti saya menguasai kelas ini, tapi mengelola kelas ini agar acara perkuliahan tertib, ilmunya masuk, suasananya tidak tegang, bisa ceria, begitu. Jadi memimpin itu mengelola, bukan menguasai. Sesudah itu baru kemudian Anda periksa diri Anda. Apa kelemahan Anda, apa kekurangan Anda. Gunakan analisis SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, threat. Strength, setiap orang punya kekuatan. Periksa diri Anda, oh saya punya kekuatan. Oh saya lemah di fisik, nggak mampu lari lapangan 7 kali putaran. Tapi saya punya kemampuan yang lain, mungkin lebih rajin. Nah, gunakan itu, ada strength. Weakness, lihat kelemahan Anda. Kalau punya kelemahan, pelan-pelan diperbaiki agar tidak terlalu menonjol kelemahannya. Opportunity, tiap kita punya kesempatan. Anda saja, kan Anda punya 3 kesempatan. Anda punya kesempatan jadi birokrat pertanahan, Anda punya kesempatan jadi pengusaha pertanahan, Anda punya kesempatan jadi aktivis pertanahan. Dua-duanya masa depannya cerah. Strength, weakness, opportunity, threat. Anda harus siap menghadapi ancaman, tantangan. Apa itu? Kondisi zaman. Zaman saya mungkin situasinya lebih ringan. Anda mungkin nanti lebih berat. Anda selesai dari STPN, Anda akan bersaing dengan alumnus geodesi dari ITB, UI, segala macam. Ada sekian banyak kampus yang hebat-hebat di Indonesia. Anda bersaing. Oleh sebab itu, mumpung kita ketemu di semester 1, buat diri Anda jadi hebat. Dan yang pertama, pede dulu. Percaya diri itu penting. Makanya saya selalu bilang, ayo pede tampil ke depan, ayo pede bahas. Nah, kemudian selebihnya kita perbaiki pelan-pelan. Itu Mas. Jadi, kenali dulu bahwa Anda punya misi. Anda tidak hadir di dunia sia-sia. Terima itu sebagai amanat Tuhan. Kemudian lakukan yang 4 tadi. Perhatikan strength, weakness, opportunity, threat. Kemudian setelah itu jalankan. Berarti kita perlu kenali diri dulu ya Pak? Ya, kenali diri sendiri. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Sekarang sudah jam 16.17 ya. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu di Kamis depan ya. Terima kasih. Ini kenapa terlambat? Oh iya. Oh di sini ada itu kamu isi di PowerPoint itu ada Pasal Nusantara. thank you ya. Terima kasih banyak.